Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar Express.js dan TypeScript. Masih di sekitar Express.js, di mana pada topik pembahasan kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk mengubah kategori di Express.js. Jadi setelah create dan get, sekarang akan masuk ke yang update. Oke, untuk mengikuti tutorial ini langsung aja buka editor Anda. Di sini saya menggunakan VS Code ya, seperti biasa. Kemudian langsung aja scroll ke bawah untuk codingan terakhir sampai di yang get by ID. Nah, untuk yang update ini sama seperti get by ID, URL-nya sama. Jadi tinggal copy aja dan paste di bawah. Oke. Cuman yang bedanya adalah di metodenya. Kalau untuk update itu sendiri menggunakan metode put. Sebenarnya Anda bisa menggunakan metode post sih. Tapi ya, secara standarnya harusnya sesuai dengan yang disediakan ya, put untuk update. Nah, karena di sini kita update, jadi kita bisa pakai yang put. Nah, langkah selanjutnya di sini kita by ID-nya kita bisa pakai yang ini aja. Oke, harusnya sama seperti ini. Di copy aja yang get by ID-nya untuk yang bagian ini, untuk memvalidasi apakah kategori yang diedit itu ada atau tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, maka kita return not found. Kemudian kalau misalnya ada, maka kita dapatin kategorinya dulu. Kita dapatin kategorinya. Kemudian kategori yes. Kemudian index of kategori. Setelah itu, kita jangan lupa untuk dapatin body-nya. Kalau untuk put itu sendiri, kita bisa lempar body. Jadi kita bisa scroll ke atas dan kita cari yang ini, ada di sini, requested body, ada select description. Untuk validasinya kita bisa pakai sama validasinya seperti ini. Jadi kita bisa copy aja untuk menghemat waktu Anda ya. Kemudian kita bisa ke sini dan kita tempatkan di bawah sini. Oke. Jadi kalau misalnya kategorinya ada, maka kita perlu cek nama, apakah namanya ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita balikan 400. Begitu dengan slug, dengan slugnya, slug. Kemudian begitu juga kita cek apakah dia eksis atau tidak. Kalau misalnya udah pernah digunakan, kita balikan aja already exist. Oke, kemudian bedanya di sini adalah is name exists sama dengan name, dan kita tambahkan di sini dan kategori .id. Oke, tidak sama dengan yang ini harusnya sih ya. Tidak sama dengan ini, kita pakai cut aja. Source, kategori source. Oke. Tidak sama dengan kategori source.id. Oke. Jadi kalau misalnya tidak sama, maka kalau misalnya sama artinya dia masih bisa edit ya kalau sama. Jadi kita bisa pakai yang ini n. Oke. Kalau misalnya udah bisa diupdate, maka sekarang kita bisa pakai di sini kategori source .name itu sama dengan name. Oke. Description sama dengan description, dan slug juga sama, slug. Oke. Nah, slug. Setelah itu kita tinggal return. Kita bisa kategoris, kemudian index of kategori sama dengan kategori source. Dan kita return, tapi res.status 200. Kemudian langsung aja send kategori source seperti ini. Jadi sini ada beberapa pengecekan ya. Yang pertama kita cek apakah kategori ID yang diedit ini ada atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, kita berikan 404 error. Setelah berhasil divalidasi untuk kategori ada atau tidaknya, langkah selanjutnya kita validasi data yang dikirim dari front end.
apakah namanya ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita balikin bahwa nama atau itu di required. Kemudian untuk kategorinya kita cek apakah nama sudah tersedia atau tidak. Dan perlu diperhatikan bahwa di sini kita cek hanya untuk yang tidak sama dengan kategori source-nya. Jadi kalau sama, kita anggaplah tidak tersedia, artinya masih bisa diedit. Begitu juga dengan yang slug. Oke, jika sudah, maka kita reset kategori source-nya dengan nama slug dan description yang baru. Oke, setelah itu kita tinggal res.cn kategori source. Sekarang kita bisa coba. Jadi anggaplah seperti create, kita tinggal duplikat aja. Tapi kita buat di sini namanya update. Kemudian kita create. Oke, kemudian metodenya ini kita ubah jadi put. Kemudian kategori ID-nya kita pakai misalnya 1 yang ingin kita edit. Oke. Jadi misalnya kita buat di sini kita get all dulu. Get all. Anda bisa lihat. Di sini kita dapat yang Express.js. Nah, ini kita ubah namanya jadi Express.js update misalnya. Express.js update. Kemudian kita send. Ini kita buat. Ini harusnya sudah benar. Yang update ke Express.js update. Oke, kemudian kita send. Oke, di sini dapat Express.js 1. Kita send lagi. Oke, bisa ya. Kalau misalnya kita Express.js, bisa. Ini kayaknya ada isu dia kayaknya nih. Kita pergi ke kategori data. Ini adalah slug-nya misalnya Node.js. Harusnya ini nggak bisa ya, harusnya. Oke, slug already access. Oke, Express.js. Jadi kalau misalnya kita get all, kita send. Oke, dia dimulai dari 2. Coba kita restart lagi servernya, kemudian kita send. Yang pertama adalah Express.js, ini adalah datanya. Kemudian kita coba edit, update. Oke, kita coba update. Kemudian kita coba send. Oke, berhasil. Kita send 1. Oke, berhasil. Kemudian kita get all. Oke, Anda bisa lihat sudah jadi 1. Kemudian kalau misalnya kita pakai Node.js, kita pakai slug-nya yang ini, Node.js. Harusnya nggak bisa ya. Oke, slug already access. Kalau misalnya kita pakai namanya yang ini Node.js, kemudian ini slug-nya kita kembalikan, kemudian kita pakai nama Node.js, ya bisa lihat nama already access. Kalau kita ubah jadi 1, oke, Node.js 1, slug-nya Express.js, kemudian ketika kita get all, Anda bisa lihat Node.js Express.js. Artinya bahwa sekarang untuk update-nya ini telah berfungsi dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ya, untuk update itu sendiri secara default seperti ini ya, seperti yang dikatakan itu bahwa kita pakai parameter 1. Tapi sebenarnya ada juga beberapa skenario update, yaitu menggunakan post misalnya. Atau mungkin Anda tidak ingin pakai kategori ID ya, tapi Anda pakai seperti ini. Nanti untuk ID ini Anda dapatkan dari body-nya sih. Misalnya di sini ID. Bisa juga seperti itu. Oke. Atau mungkin Anda menggunakan metode post ya. Menggunakan metode post dan ya, kondisinya sama seperti ini. Intinya tergantung dari pilihan masing-masing standarisasi codingan di tempat Anda bekerja atau dari project Anda ya.
Tapi secara default atau ya kegunaannya ini method put ya untuk update. Kemudian untuk update-nya itu menggunakan seperti ini, misalnya menggunakan parameter atau mungkin menggunakan query dan sebagainya. Oke, mungkin seperti itu. Sebelum mengakhiri tutorial ini, saya akan tambahkan ke GitHub, bisa untuk update, commit, dan ya. Oke, mungkin seperti itu bagaimana cara untuk mengubah kategori di Express.js. Kalau di sini saya telah membahas dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial selanjutnya, yaitu kita akan coba menghapus kategori di Express.js. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.